bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Ardiansyah Batubara. Saya dari kelas 22S03 ingin mempresentasikan tentang data ekonomi Jepang pada saat endemi. Ekonomi Jepang rebound pada kecepatan yang lebih lambat dari perkiraan di kuartal kedua dari kemerosotan yang disebabkan oleh COVID. Data yang menunjukkan pada Senin menyoroti ketidakpastian apakah konsumsi akan tumbuh cukup untuk mendukung pemulihan yang rapuh tertunda. Kebangkitan di Jepang seperti banyak ekonomi lainnya telah tertatih-tatih oleh perang Ukraina dan melonjaknya harga-harga komoditas, bahkan ketika konsumsi yang meningkat menopang pertumbuhan pada April sampai Juni. Konsumsi dan belanja modal akan terus mendorong pertumbuhan pada Juli sampai September. Tetapi momentum mungkin tidak sekuat itu karena kenaikan inflasi menginginkan pengeluaran rumah tangga. Sementara permintaan domestik dapat terus berkembang. Penurunan ekspor dapat menghambat pemulihan Jepang. Memang prospek Jepang telah dikaburkan oleh kebangkitan infeksi COVID, perlambatan pertumbuhan global, kendala pasokan, dan kenaikan harga bahan baku yang meningkatkan biaya hidup rumah tangga. Ekonomi terbesar ketiga di dunia itu tumbuh 2,2% secara tahunan pada April sampai Juni. Data pemerintah menandai kenaikan kuartal ketiga berturut-turut, tetapi tidak memenuhi median perkiraan pasar untuk kenaikan 2,5%. Ini mengikuti revisi kenaikan 0,1% dalam produk domestik bruto atau PDB pada Januari sampai Maret ketika melonjaknya kasus COVID merugikan pengeluaran. Pertumbuhan sebagian besar didorong oleh kenaikan 1,1% dalam konsumsi swasta karena restoran dan hotel melihat permintaan pulih berkat pencabutan pembatasan terkait pandemi. Belanja modal, pendorong utama lain pertumbuhan April sampai Juni meningkat 1,4% dari kuartal sebelumnya, melebihi median perkiraan pasar untuk ekspansi 0,9% data menunjukkan. Namun, kenaikan konsumsi kuartal kedua lebih kecil dari perkiraan pasar. Untuk kenaikan 1,3% menimbulkan keraguan apakah rebound dalam pengeluaran rumah tangga akan berdampak. Beberapa analisis mengatakan kebangkitan infeksi COVID dan kenaikan harga baru-baru ini untuk berbagai macam barang sehari-hari dapat mencegah rumah tangga menghabiskan waktu luang dan makan di luar. Remunerasi penerima upah selama April sampai Juni disesuaikan dengan inflasi, turun 0,9% dari kuartal sebelumnya. Penurunan yang lebih dalam dari penurunan 0,1% pada Januari sampai Maret sebagai tanda kenaikan biaya hidup sudah merugikan pendapatan rumah tangga. Meningkatnya kekhawatiran perlambatan global sebagian didorong oleh gelombang pengetatan moneter oleh bank-bank sentral utama juga telah menggelapkan prospek pemulihan berkelanjutan dalam ekonomi Jepang. Sementara permintaan domestik menambahkan 0,5% poin ke PDB April sampai Juni. Permintaan eksternal tidak menambah atau mengurangi pertumbuhan sebagai tanda memudarnya dukungan dari sektor ekspor yang dulu kuat. Ke depan, ada resiko penurunan permintaan domestik karena lonjakan baru kasus COVID. Resiko eksternal juga condong ke sisi negatif karena meningkatnya kekhawatiran resesi di Amerika Serikat dan Eropa, kata Toru Suehiro, ekonomi di Daiwa Securities. Ingin meredam pukulan ekonomi dari kenaikan biaya hidup, Perdana Menteri Fumio Kishida pada Senin menginstruksikan para menterinya untuk menyusun langkah-langkah tambahan guna memoderasi laju kenaikan harga bahan bakar dan pangan. Jepang tertinggal dari ekonomi utama lainnya dalam pemulihan penuh dari pukulan pandemi karena konsumsi yang lemah. Sebagian disebabkan oleh pembatasan aktivitas yang berlangsung hingga Maret. Itu telah mengubah Bank Sentral Jepang atau BOJ menjadi pengecualian dalam fase pengetatan moneter global yang melanda banyaknya negara yang di tengah lonjaknya inflasi. Para pembuat kebijakan berharap permintaan yang terpendam akan menopang konsumsi sampai upah naik cukup untuk menutupi kenaikan biaya hidup. Tetapi ada ketidakpastian apakah perusahaan-perusahaan akan menaikkan gaji di tengah meningkatnya resiko permintaan global yang melambat, kata para analisis. BOJ telah menekankan tekadnya untuk mempertahankan kebijakan moneter yang sangat longgar bahkan ketika inflasi melebihi target 2,0% selama 3 bulan berturut-turut pada Juni untuk memastikan ekonomi membuat pemulihan berkelanjutan yang didorong oleh konsumsi yang sulit dan pertumbuhan upah. Demikianlah presentasi yang sudah saya buat, lebih kurangnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.